Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 1820061112. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang politik ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi kerakyatan berpedoman pada sila keempat Pancasila. Dapat didefinisikan secara sederhana bahwa istilah ekonomi kerakyatan akan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Demokrasi yang muncul dan digali dari kearifan lokal. Demokrasi yang menjadi khas Indonesia adalah musyawarah untuk mencapai mufakat ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan, bukanlah sebuah mahjab ekonomi baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dari realita ekonomi rakyat atau ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi di mana selain ada faktor formal yang umumnya didominasi oleh pengusaha dan konglomerat, terdapat sektor informal di mana sebagian besar anggota masyarakat hidup. Oleh karena itulah, ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi yang digagas oleh Muhammad Hatta Pancasila kolonialisme Hindia Belanda dengan memperhatikan kondisi ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas dan strata sosial paling bawah. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Jika banyak ekonom merasa keberatan kerakyatan, maka salah satu alasannya adalah apakah istilah kerakyatan yang berarti demokrasi ini diterapkan pada politik ekonominya atau pada sistem ekonominya. Dari definisi-definisinya yang diberikan di atas menjadi jelas bahwa baik politik ekonomi maupun sistem ekonomi kebudayaan dapat dibuat terlebih demokratis. Artinya, politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keuntungan atau kemanfaatan orang-orang. Inilah pengertian demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang 1945, tetapi sistem ekonomi yang berarti aturan main berekonomi juga dapat didesain untuk lebih mengutamakan satu pemain atau peserta, mereka yang bermodal besar, sehingga mereka yang hanya memiliki tenaga kerja saja atau buruh atau pekerja tidak dapat menikmati hasilnya. Sistem ekonomi kapitalisme misalnya jelas merupakan aturan main yang tidak adil karena buruh atau pekerja tidak memiliki posisi tawar untuk menerima bagian yang wajar. Inilah aturan main pada non-level playing field yang dilarang dalam GBHN Indonesia. Mengapa globalisasi dianggap berbahaya, penuh risiko dan mahal bagi negara berkeniban seperti Indonesia adalah karena aturan main sistem ekonominya ini dibuat oleh mereka, yaitu dari negara-negara maju yang sudah mengglobal dalam rangka memperluas pasaran mereka melewati batas-batas negara yang sudah terasa makin menciut. Maka dipertanyakan kembali pernyataan bahwa Indonesia harus ikut globalisasi, satu atau tidak suka, siap atau tidak siap. Jika kita tidak suka pada sebuah sistem ekonomi karena tidak cocok bagi Indonesia, karena merugikan rakyat, dan jika kita tidak siap karena daya saing dan daya tahan kita masih lemah yang memerlukan analisis serius untuk dapat menyuraikannya. Tujuan politik ekonomi jika sistem ekonomi menunjuk pada aturan main yang disepakati atau masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka politik ekonomi adalah tindakan-tindakan tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya di negara Indonesia dalam GBHN berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat. Yang kedua, menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mengurangi ketegangan sosial. Yang keempat, mempertahankan diri dari serangan-serangan luar. Yang kelima, menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan secara memadai.
Selanjutnya, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang lahir dengan nilai dan paradigma Pancasila. Menurut Natonanagoro, sebagaimana dikutip oleh Sino Mukti Hangabey, membedakan nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai-nilai Pancasila oleh Natonanagoro digolongkan sebagai nilai-nilai kerohanian, tetapi mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Pancasila merupakan kompromi dari dua kelompok tersebut, namun kelompok nasionalis Islam berhasil memperjuangkan nilai ketuhanan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan paradigma nilai-nilai Pancasila, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, berorientasi pada kemasyarakatan bersama. Ekonomi kerakyatan berlandasan Pancasila merupakan bentuk baru yang dikembangkan dengan bingkai nilai-nilai spiritual seperti nilai ketuhanan atau tauhid, sehingga memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi di negara yang menganut demokrasi liberal, kapasitas maupun demokrasi sosial. Penerapan sistem demokrasi yang keluar dari nilai dan paradigma Pancasila menyebabkan politik biaya tinggi, sehingga memunculkan investor-investor politik yang kepentingan ekonominya harus diakomodasi, termasuk hegemoni kapasitasme dengan pengaruh globalisasi yang menyebabkan kekuatan-kekuatan pasar di pusat keuangan menerobos batas-batas nasional, sehingga sistem ekonomi Pancasila yang diharapkan membawa rahmat dan maslahat dan masyarakat harus terancam. Hal ini merupakan permasalahan ideologis, sehingga dimensi transendental dalam ekonomi kerakyatan perlu ditumbuhkan kembali untuk memerangi ancaman arus globalisasi dan kapitalisme bentuk baru atau neoliberal, dengan mengembalikan tata nilai transendensi Pancasila ke dalam bangunan sistem ekonomi, hukum, dan politik di Indonesia. Kesimpulan, reformasi ekonomi yang sudah dimulai pengaturan dalam TAP MPR dalam sidang istimewa bulan November 1998 telah diuji dalam sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Ada perasaan was-was bahwa reformasi ekonomi tidak akan berjalan lancar karena kelompok-kelompok yang bercokol akan terus berusaha untuk menghambatkannya demi mempertahankan kepentingan-kepentingannya, bahwa program rekapitalisasi perbankan berjalan serat membuktikan bukan saja kelompok-kelompok ekonomi kuat akan berusaha menahan terhadap berkurangnya kemudahan-kemudahan yang bisa dinikmatinya, tetapi mereka bahkan berusaha keras agar tetap mendapat keuntungan besar dari program-program pemulihan ekonomi nasional. Mansteimer itulah harus menyediakan dana rekapitalisasi perbankan sebesar 60% dari seluruh PDB untuk menolong sekior real yang sejumlah pengusaha besar yang terlanjur menunggak utang besar. Inilah salah satu pertanyaan mendasar yang harus selalu diingat dalam menetapkan sistem ekonomi maupun politik ekonomi yang dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya tentang politik ekonomi kerakyatan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.